pecat lah mereka-mereka ini nih gitu. Ada beberapa tadi kan aku sempat spill ya. Mas Haris kan udah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, Lim udah 5 tahun. Sepertinya memang demi berdamai dengan dia, kemungkinan akan saya pecat. Tapi bohong. Udah gila kali, nyuruh-nyuruh pecat-pecat orang. Ini siapa dia? Kasus antara artis sekaligus pengusaha Ashanty dengan mantan karyawannya Ayu Khairun Nurrisa kini benar-benar memanas. Meski secara hukum kini posisi Ashanty dianggap unggul, namun pernyataannya justru mengejutkan banyak orang. Ashanty menegaskan tidak ada rasa puas, tidak ada niat untuk menjatuhkan. Ia hanya ingin memberikan pelajaran besar buat Ayu. Ayo, siap gak nih Ayu? Kini, setelah Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka, publik pun bertanya, apakah ini akhir dari konflik panjang antara majikan dan mantan karyawannya itu? Ataukah ini baru awal dari pertarungan hukum yang tak kunjung selesai? Awal Oktober 2025, Polres Tangerang Selatan resmi menetapkan Ayu sebagai tersangka. Tapi di balik sorotan media, reaksi Ashanty justru tak seperti yang banyak orang bayangkan. Ia sama sekali tidak merayakan penetapan tersangka itu. Aku juga tahu berita itu karena pasti kan kita juga dikabarin ke kuasa hukum, tapi kan beliau nggak hadir. Jadi mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau panggilan kedua nggak hadir juga ya berarti kan nggak kooperatif. Itu aja sih. Jadi Tapi puas nggak sih Bunda udah kira menyampaikan tersangka? Puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku. Aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu. Aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Selama 8 tahun, Ayu dikenal sebagai salah satu karyawan kepercayaan Ashanty. Ia bahkan dipercaya mengurus keuangan perusahaan dan beberapa proyek bisnis keluarga Hermansyah. Namun Ashanty mengaku kecewa karena kepercayaan yang telah diberikan justru dibalas dengan tindakan yang menurutnya menyakitkan. Menurut Ashanty, dirinya sudah memperlakukan Ayu bukan seperti pegawai biasa. Tapi setelah permasalahan muncul, Ayu bukannya memilih jalur damai, justru semakin menekan Ashanty lewat berbagai langkah hukum yang tak henti dilakukan. Sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan gak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu, ada gimana sih kamu kerja sama orang tersebut, kamu bergantung hidup sama orang tersebut, lalu pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu berketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa, siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan. Tapi saya makanya nggak tahu ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim gitu. Jadi ya kalau memang mau minta maaf, mau kan kuasa hukumnya selalu bilang mau pakai cara yang damai. Kenapa nggak dari awal keluarnya damai? Datang daripada ke TV kan membuka aib, datang aja ke rumahku, aku tahu rumahku di mana, tahu kantorku di mana, datang dong. Kalau kuasa hukumnya yang pertama kan yang mundur itu nggak mau megang karena mundur karena memang tahu bahwa jalan cara yang ditujui dengan yang
dikasih sama kuasa hukumnya yang pertama dia nggak mau gitu. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini, hantam aja semua cara gitu kan nggak bisa ya. Asanti pun menyebut semakin Ayu mencoba menyerang balik, semakin banyak orang yang akhirnya tidak lagi iba padanya. Seharusnya Ayu dari awal memilih jalur damai dan kekeluargaan tanpa harus menyerang terus-menerus. Gini, mereka ini makin membuat orang-orang jadi gak iba gitu loh. Kalau dia mau pakai cara itu jangan, kan aku yang ibaratnya aku yang udah aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur, itu aja Allah nggak tidur. Dan aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa. Meski kini posisinya di atas angin, Asanti tak langsung menutup pintu maaf. Ia mengatakan siap memaafkan, tapi belum tentu mau berdamai. Pernyataan itu menegaskan bahwa bagi Asanti, proses hukum adalah bentuk tanggung jawab. Ia tak mau masalah ini sekedar selesai lewat kata maaf, tanpa ada kejelasan dan pembelajaran untuk pihak yang dianggap salah. Bahkan ia meminta Ayu agar kooperatif dan hadir di setiap panggilan dari laporan yang diajukan. Misalnya Bunda dia datang minta maaf, saya mengakui salah. Kalau sekarang Memaafkan nggak atau sampai mencabut laporan aku nggak juga? mau menjawab itu. Ya aku nggak mau menjawab itu karena aku hanya manusia biasa. Tapi sekarang ada proses yang sudah berlangsung dari bulan Mei, ya dihadapin aja gitu ya. Dan juga aku tuh kadang bingung sama kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya ini kan ramai banget di belakangnya, punya keluarga juga gitu. Apa nggak ada yang membisiki mereka untuk apa sih yang kalian tuju? Kalau kalian dari awal mau minta damai, cabut laporan, kok caranya malah mau bikin orang hancur gitu kan? Cara awalnya salah, pembukaannya udah nggak bagus gitu. Jadi maunya apa? Jangan sampai yang tugas kuasa hukum harusnya bagus membela klien, jadinya zolim ke orang. Kasian nanti hidupnya gitu. Namun bukan Ayu namanya jika tinggal diam. Lewat tim kuasa hukumnya, Ayu melaporkan balik Asanti atas tuduhan serius, yaitu TPPU. Sayangnya, laporan itu tak diterima pihak kepolisian karena dianggap belum memenuhi bukti yang kuat. Dan dari situlah, Asanti akhirnya buka suara lebih tegas. Pernyataan Asanti seolah ingin menutup pintu isu miring yang sempat beredar, bahwa dirinya diduga menyimpan dana yang tidak transparan. Dan alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku, uang siapa yang dicuci. Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati aku mau. Tapi kan memang ya alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu, terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa aja. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima, dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang uangnya dari sini. Insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak. Kalau rezekinya nggak halal, masya Allah itu nggak pernah bakal terjadi dalam hidup misalnya aku. Bunda. Tak berhenti di situ, Asanti juga menepis tudingan soal tidak membayar pajak perusahaan. Ia menyebut sebulan sebelum masalah ini mencuat, dirinya justru sudah melakukan kewajiban perpajakan langsung Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya, posisi Ayu yang baru sekali duduk di bagian keuangan membuatnya belum memahami alur perpajakan perusahaan sepenuhnya. Sehingga banyak hal yang mungkin disalahartikan atau bahkan digunakan untuk memutarbalikkan fakta. Sekarang penggelapan pajak. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin. Kalau kita pengusaha nih ya, misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih, mana mbak, ada selisih bayar, ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak. Dan si mbak ini baru jadi orang keuangan aku tuh baru
8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, nggak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak, pada ada yang ngerti apa, emang dia tahu. Tapi mereka jadiin cerita ini berharap aku akan melemah dan takut atau apa. Aku bilang enggak, aku insya Allah di jalan yang benar, tidak pernah ada. Apalagi apa tadi, aku tahun lalu kalau kalian lihat aku sempat dipanggil kita artis-artis dipanggil ada acara kejaksaan untuk membahas tentang TPPU ini, terus tiba-tiba ada kayak gini, aku ada salah satu yang sampai, "Mbak, itu kenapa?" "Nggak apa-apa, udah," aku bilang gitu. Nah, Bunda, dan dia baru megang keuangan itu di 2020 berapa ya, 21 atau 22 gitu, apa dia 22 atau 2023. Dan bukan keuangan full juga, cuma beberapa kerjaan, jadi dia tahu apa gitu. Jadi dia mungkin mengira-ngira, oh kemarin ada yang lucu katanya royalti musik atau apa macam-macam. Jadi mungkin ya kan laporan kapan siapapun boleh lapor, tapi ya ditolak apa ada. berarti Dengan nada kecewa, Asanti juga mengingatkan bahwa pengalaman singkat di bidang keuangan tidak serta-merta memberi hak untuk menuduh tanpa dasar. Kasus ini masih berjalan, belum ada titik temu, belum ada damai. Hanya waktu yang akan menjawab apakah keduanya bisa menurunkan ego dan kembali berdamai, atau justru semakin jauh hingga tak ada lagi ruang untuk kata maaf. Dari konflik panjang Asanti dan Ayu, publik belajar satu hal, bahwa di balik sukses dan kerja keras, ada kepercayaan yang harus dijaga, dan ada batas yang tak boleh dilanggar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Ayu akan segera mencoba meredakan keadaan, atau malah terus menyerang Asanti? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.